Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Banyak hal yang harus kita ceritakan bahwa nih loh, dengan kalian membeli tas yang mungkin tidak terlalu mahal tapi kalian itu ikut banyak banget. Pertama, bahannya sendiri udah eco-friendly. Yang kedua juga kalian membantu teman-teman di saat pandemi ini. Yang ketiga juga barangnya sendiri juga usable ya. Maksudnya dia zero waste, dia washable, dia ringan, banyak berdampak baik gitu kan terhadap semuanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Starting Point Podcast. Selamat datang di episode keempat. Kali ini bersama aku, Ameral Rizkovic, kita akan mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik dan pastinya akan sangat berguna, khususnya untuk teman-teman yang mungkin saat ini punya rencana untuk membangun sebuah bisnis nih. Nah, pas banget nih waktunya sekarang di bulan Desember, di akhir tahun, orang-orang udah pada mulai mengevaluasi nih. Kira-kira goals mereka itu bagaimana, dan mungkin juga udah mulai bikin resolusi untuk tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di tahun 2022 punya rencana membangun sebuah bisnis, nah ini adalah podcast yang tepat untuk teman-teman dengarkan. Kenapa? Karena pada hari ini Starting Point Podcast kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, spektakuler, wanita tangguh nih di sebelah saya nih orangnya. Yang sudah terjun ke dunia bisnis itu selama kurang lebih 18 tahun nih pengalamannya. Jadi akan ada sangat banyak cerita-cerita menarik dan mungkin bakal ada tips and tricks juga nih dalam membangun bisnis. Jadi tanpa Fafi Fuas Wesos lagi ya kalau kata anak zaman sekarang, langsung aja kita sambut ada Ibu Ferry Yuliana dari Mimpi Bag. Selamat datang Bu Ferry. Terima kasih Mbak. Aduh, seneng banget bisa ikutan di sini dan bisa sharing ya. Lebih tepatnya kita mungkin sharing-sharing gitu sih. Makasih banyak nih Bu Ferry, di tengah-tengah waktunya yang sangat sibuk dan padat, akhirnya masih bisa menyempatkan waktu datang ke Starting Point. Oke. Bu Ferry, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini udah pada kenal sih mungkin sama Bu Ferry, tapi nggak apa-apa deh, kita ini ya humble. Bu Ferry boleh perkenalan diri lagi. Silakan Bu. Oke, teman-teman, nama saya Ferry Yuliana. Lahir di Tulungagung tapi mungkin lama di Jogja. Dan mungkin banyak yang nantinya pasti akan bertanya, sebetulnya saya itu dokter gigi yang mungkin bukan beralih profesi sih, tapi lebih ke passion, di mana mungkin passion saya di sini gitu loh. Jadi saya mengawali bisnis ini sebetulnya juga pasti tanpa kesengajaan. Artinya tapi banyak yang tanya gitu loh, dokter gigi kok bisa jadi kayak pengusaha gitu kan. Nah mungkin nanti akan kita ceritakan kenapanya gitu loh. Karena ini kadang banyak banget yang seperti aku kayak begini akhirnya beralih profesi, tapi it's okay gitu loh. Kadang juga saya masih dibutuhkan juga di Fakultas Kedokteran Gigi untuk berbagi sharing sih sebetulnya. Jadi walaupun dokter gigi tapi kita juga ada kan sekarang itu wirausaha ya. Maksudnya mata kuliah wirausaha. Jadi di situ kita tuh masih seakan-akan masih yang alumni banget ya masih. Itu aja. Terus anak saya 3. Usianya sekarang saya udah memasuki pas nih sekarang nih di 2021 nih ke 50. Makanya di sini juga aku pengen sharing gitu loh, bahwa ternyata usia tidak menghalangi kita untuk selalu berkreativitas itu sih. Gitu. Oke, berarti nanti akan ada banyak banget nih yang dibahas. Banyak banget. Nah mungkin tanpa ini ya, karena mungkin kayaknya orang-orang udah mulai penasaran nih. Tadi Bu Ferry udah singgung dokter gigi. Nah langsung aja nih kita tanyain. Kira-kira kenapa, apa titik mula dari Bu Ferry sebelumnya dokter gigi, kemudian beralih untuk merintis bisnis tas Bu? Oke.
Sebetulnya gini, awalnya juga sama sih, artinya saya juga di dokter gigi banyak yang tanya nih, lulus nggak Bu? Oh lulus dong. Terus apa namanya, sudah praktek sudah, bahkan sempat PTT kan. Nah awalnya mungkin di situ karena PTT saya waktu itu tuh jauh banget, dapat di Gunung Kidul, daerah waktu itu daerah Ngororo, jadi jauh banget. Terus waktu hamil anak saya kedua, mulainya kan 2002 kan bisnis ini itu selalu kayak ada kram gitu loh. Jadi kalau naik motor gitu saya pasti kram gitu. Jadi kan waktu itu mobil masih ya, saya masih punyanya motor gitu. Jadi harus pakai motor, nggak bisa di jalan. Itu aja sih sebetulnya titik baliknya, sebetulnya natural dan mungkin ya jalannya harus seperti itu. Akhirnya orang tua saya bilang ya udah deh, mungkin break dulu gitu kan di rumah karena ada permasalahan di kandungan. Artinya kalau saya jalan jauh terus kram, jalan jauh kram gitu. Itu aja awalnya, mulanya itu. Terus waktu itu brand lama ya, brand sekarang kan udah baru nih. Nanti mungkin akan bercerita juga. Kenapa waktu itu terus karena di rumah kan, karena kita keterbatasan fisik. Nah ini mungkin juga akan ada rekan-rekan kalau di mana ada keterbatasan fisik, mungkin macam-macam nih di fisik kita, atau keterbatasan kita secara wanita mungkin harus di rumah gitu kan banyak yang misalnya kita setelah menikah karena suami bekerja kita di rumah gitu loh, walaupun mungkin kita tuh udah lulus nggak boleh kerja atau apa itu. Nah ini mungkin ada baiknya untuk mulai berpikir cepat, karena apa, kita kadang ngapain ya gitu kan, udah agak kurang sehat, terus supaya juga kita nggak stres gitu ngapain. Nah kebetulan aku memang seneng nih, jadi kan dokter gigi itu kan ya termasuk keterampilan juga kan, keterampilan tangan. Nah kebetulan saya seneng menjahit gitu kan. Kalau bedanya dokter gigi menjahit flap gitu kan, gusi. Kalau ini menjahit sesuatu yang waktu itu simpel sih. Waktu itu pertama kali kenapa saya memilih tas natural, waktu itu natural. Jadi nanti akan bercerita brand lama dengan brand baru itu dengan konsep yang berbeda. Menarik sekali karena di sini saya pengen cerita bahwa nggak butuh waktu lama kok kalau kita tuh memang udah punya pengalaman, tapi brandnya akan kita change gitu dengan konsep yang sangat berbeda, kita pasti akan bisa. Nah kita lanjutin yang dulu. Nah kenapa waktu itu saya milih tas, karena aku pikir kalau tas itu satu wanita pasti punya lebih dari satu tas. Sih? Betul. Hijab juga begitu, lalu ada sepatu juga begitu, baju juga begitu. Artinya kenapa saya memilih dunia fashion, karena emang aku seneng fashion gitu loh. Sebetulnya semua orang pun pasti suka fashion lah ya, mau dia gemuk, mau dia kurus, mau dia ini, pasti mereka itu akan suka fashion. Nah itu kenapa aku milih fashion. Lalu banyak yang tanya, kenapa Bu kok milih natural waktu itu? Simpel banget, karena natural itu waktu itu dipandang sebelah mata. Jadi misalnya gini, apa ya yang ada di sini ya yang natural gitu kan. Oh ini kok murah ya tasnya. Tasnya kan waktu itu cuma 10.000, kalau enggak 15.000. Yang natural. Yes. Terus akhirnya saya mikir nih gimana caranya yang tasku 10.000, 25.000 bisa jadi 100.000. Waktu itu kan 2002 kan mulainya. Jadi waktu itu 100.000 itu ibarat sekarang udah yang 500.000, 600.000. Itu kan harus kita mikirkan, karena apa, looknya pasti orang tuh kalau pakai tas kayak enceng gondo, atau waktu itu ada tas apa ya zaman dulu itu tas agel gitu tuh, oh ini tas pasar, pasti selalu seperti itu. Nah itu benar-benar membuat aku berpikir apa ya yang membuat sesuatu ini menjadi bernilai. Itu aja sih. Sebetulnya simpel banget. Waktu itu aku beli, jadi tasnya itu dari pasar gitu ya, aku beli. Terus ini aku apain gitu loh. Jadi waktu itu karena aku juga nggak bisa menjahit, jangan salah loh. Aku tuh bener-bener basically bukan penjahit, bukan yang ini, cuman mungkin aku punya taste apa ya, rasa ini kayaknya yang harga 10 bisa jadi 75 misalnya, ini bisa jadi 50 misalnya, seperti itu. Nah caranya gimana, itu memang kita harus belajar teman-teman. Jadi kita tuh belajarnya itu banyak berkenalan dengan teman-teman yang memang dia mempunyai taste bagus, salah satunya itu. Yang kedua kita rajin mengamati. Mungkin kalau sekarang jauh lebih gampang gitu kan, tapi kalau yang sekarang itu menurutku lebih gampang lah, karena kita itu udah lihat dari internet itu. Kalau dulu kan enggak, dulu enggak banget gitu loh. Jadi awalnya itu kenapa natural, karena ingin memposisikan bahwa tas natural itu
berhak untuk bersanding dengan brand yang tas bagus. Itu aja sih. Oke, berarti memang awalnya nih ini keterbatasan fisik, keterbatasan fisik saat itu sedang mengandung juga. Betul. Terus ngapain ya? Daripada itu ngapain, aja. bingung. Akhirnya menggali passion lagi di dalam misalnya diri. Seperti itu. Dan ternyata juga menambahkan nilai lagi ya, Bu ya. Nanti akan aku cerita bahwa ternyata di balik passion ini juga membuat kita itu lebih sehat. Betul. Oke. Nah, jadi kemudian Bu Ferry akhirnya membuat bisnis tas dan sekarang brandnya adalah Mimpi Bags. Kira-kira ini filosofinya apa, Bu? Kenapa membuat Mimpi Bags gitu ya? Mungkin akan saya ceritakan sedikit aja kenapa dulu dari brand yang lama, karena brand yang lama adalah basicnya adalah tas natural, itu kan sangat berbeda. Sedangkan brand saya yang baru ini Mimpi Bags itu adalah basicnya adalah sebetulnya itu adalah bahan material yang DNA-nya adalah benang. Jadi benang yang aku pakai di sini adalah benang katun, pure 100% katun. Jadi kalaupun toh nanti ini yang ada di depan kita ada benang katun yang sudah jadi dalam bentuk kanvas, ada yang dalam bentuk benang goni, itu adalah perpanjangan materi. Jadi yang pertama kebetulan nggak saya cantumkan di sini, tapi nanti bisa lihat di Instagram bahwa basicnya awalnya itu adalah kanvas. Kenapa kanvas atau katun? Karena bahannya ringan. Sekarang itu bermasalah sekali orang dengan kesehatan di pundak ya. Jadi orang tuh sekarang kan kita harus punya kita tahu problem solvingnya orang-orang, kenapa sih kok harus tasnya itu ringan padahal kita bawaannya banyak. Nah, itu kan satu masalah. Yang kedua, tas ini harus gampang dicuci, washable. Jadi orang kan brek tapi Bu, pasti akan ditanya saya gampang nggak sih perawatannya, mudah nggak sih itu. Yang kedua, harga. Yang ketiga, kita sekarang sudah harus punya misi bahwa kita itu harus eco-friendly, satu. Yang kedua, kita juga harus zero waste, artinya tidak mengotori bumi. Dan yang ketiga, kita harus memakai bahan material kalau bisa adalah dari bumi ini, misalnya gitu. Karena kan katun itu dari kapuk randu, kalau pernah dengar ya, jadi kapuk randu. Nah, ini nih yang membuat sesuatu, jadi ada bahan material dari tempat Mimpi Bags ini yang emang kapuk randunya aku liatin, jadi emang kayak kotor gitu, tapi itu bukan kotor karena kotoran, tapi itu adalah biji-biji kapuk yang memang sengaja ditaruh di bahan materialnya sehingga sebagian orang itu sangat menghormati dan menghargai itu gitu loh, karena ini benar-benar rusting ya, kalau anak sekarang bilang itu kan ras sekali gitu. Itu biasanya aku pakai untuk yang tas untuk laki-laki, karena kesannya kan lebih men kan. Kalau cowok nggak suka yang bersih-bersih amat gitu. Tapi ini masih natural gitu loh, karena ini sebetulnya kotornya dari biji kapuknya itu sih. Jadi filosofinya adalah konsepnya berbeda dari produk yang lama ke produk yang Mimpi ini. Nah, kenapa namanya Mimpi? Karena kita sudah rindu, kan saya mulainya 2021 ya. Jadi benar-benar ini tuh baru 10 bulan tapi amazing banget. Semuanya bisa menerima, bahkan kita sampai seri kelima ini kita tuh bisa diterima dari mulai usia yang anakku baru 16 tahun sampai ke utinya yang udah 60 tahun itu bisa mereka benar-benar bisa pakai di seri yang pertama. Itu kan seri pertama kita namanya Rindu. Nah, kenapa Rindu? Karena kita tuh sebetulnya merindukan, kan COVID ini kan pandemi yang dimana orang tuh stres, semuanya penjahit stres, supplier stres, pelaku usaha juga stres. Nah, apa yang saya tuh lagi mikirin apa yang membuat sebuah komunitas ini menjadi tidak stres ya, makanya terlahirlah nama Mimpi. Cepet banget sih namanya sebetulnya, karena ini impianku sih. Jadi impianku di usia 50 ini bisa berkolaborasi dengan anak-anakku, bisa berkolaborasi dengan supplier-supplier yang kena pandemi, jadi berkolaborasi dengan para penikmat, sebetulnya penikmat fashion, di mana mereka juga stres loh, tidak bisa pergi. Nah itu, jadi makanya keluar nama Mimpi ini, diharapkan ini menjadi tagline bahwa mimpiku, mimpimu, dan mimpi kita gitu.
Itu sih gemes. Kalau kata Niji, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Iya betul. Dan filosofi mimpi ini, jadi orang kalau yang melihat tas mimpi ini dia akan terngiang-ngiang, jadi harus beli karena kemimpi terus. Enggak sih, bercanda aja. Bisa jadi juga itu. Iya. Oke, nah kalau gitu berarti kan Bu Ferry melalui mimpi ini juga ingin menyampaikan value tersendiri ya Bu ya. Dan hadirnya mimpi ini ternyata juga membawa manfaat nih buat orang-orang sekitar, bukan cuma Bu Ferry aja sebagai pemilik bisnis, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada itu tadi, kepada pengrajin, kepada penjahit, kepada orang-orang yang suka OOTD, nggak bisa aduh style gimana nih, nggak bisa keluar gitu. Oke. Terus Bu, tadi tuh Bu Ferry sempat menyinggung kalau peralihan dari sebelumnya Bu Ferry punya brand yang lama ke yang brand baru. Sebenarnya peralihan dari brand lama ke brand baru itu dengan konsep yang berbeda itu cepat. Nah, itu kenapa? Apa gitu ya? Bagaimana prosesnya Bu? Ya, sebetulnya kalau mau kita bilang itu adalah sesuatu yang sulit, ya pasti akan sulit. Tapi itu tadi yang ingin saya sampaikan dan sharing adalah kecintaan ya. Jadi kita tuh sebetulnya punya kecintaan terhadap suatu produk itu yang benar-benar emang punya energi gitu loh. Jadi saya di sini tuh pengen bercerita bahwa ternyata energi kita terhadap suatu produk itu gede sekali. Sama, jadi peralihan dari yang lama ke yang baru itu hanya dibutuhkan energi yang dimana kita harus stabil. Stabil itu dalam arti gini, kita mencintai produk kita walaupun itu dengan konsep yang berbeda dan nama yang berbeda, dan orang masih belum ngerti mimpi loh, karena ini itu kan baru kan. Jadi jadi semacam orang tuh bertanya-tanya bisa nggak sih gitu loh. Banyak yang bertanya kan bisa nggak sih, tapi saya nggak pernah berpikir itu bisa atau tidak, tapi go ahead, kita akan lakukan dengan rasa kita. Bagaimana rasa kita, misalnya kayak tadi ada permasalahan bahwa tas sekarang itu harus ringan, tas sekarang itu harus begini, tapi ada pesan yang lama juga kan, saya yang lama juga kayak woman empowering misalnya, yang mengerjakan juga para ibu-ibu yang di rumah, yang mereka pandemi, terus mereka masih bisa kerja, terus kita masih bisa ngasih kerjaan. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dinilai. Nah, sepertinya keterhubungan itu yang membuat mimpi ini jauh lebih cepat gitu loh. Ternyata gini, jadi bukan yang aku harus punya planning, aku harus begini nih tahun segini, enggak. Jadi semuanya itu ternyata mengalami sebuah proses, dan di dalam proses ini itu kita tuh harus dengan cinta. Maksudnya tidak hanya dengan cinta terhadap diri sendiri, tapi kita tuh juga mencintai produk kita, dan kita juga mencintai orang lain. Jadi energi yang saya maksudkan di sini adalah, pertama kita memang harus mencintai diri kita, dalam arti mencintai diri kita tuh kita menghormati diri kita bahwa kita tuh kebutuhannya apa sih? Kita tuh butuh sehat, butuh ini ya kan. Pandemi kan kita udah yang kayaknya kita ngelihat wing kayak gitu udah yang gimana. Nah, itu aku hempaskan ke aku harus sehat nih. Caranya ya gimana? Aku menggali passionku. Oke, aku akan memulai ini dan mengajak orang tanpa kita pun harus bertemuan loh. Enggak loh, kita tuh harus hanya dengan telepon, WhatsApp misalnya, Bu, bisa nggak jahit yang gini? Nanti saya kirimkan, hanya just seperti itu, dan mereka senang sekali. Apalagi produk mimpi yang baru ini adalah waktu itu saya memakai sablon. Sablon itu kan handmade. Nah, waktu itu alhamdulillah banget saya bercerita seperti ini ke salah satu vendor Jakarta. Dalam waktu 1 bulan orderan saya 10.000 loh biji. Itu kan lumayan aja pakai banget, sehingga itu saya seneng banget karena saya akhirnya bisa mengajak mereka yang di rumah untuk tetap bisa kerja. Dan waktu itu pas saat berat-beratnya kita COVID, jadi 2020 yang waktu itu berat. Makanya kenapa saya bilang mimpi ini mulainya 2021? Karena 2021 mulai saya ada toko yang dimana saya mulai memajang gitu kan, dimana ada seri mulai ada seri Rindu, terus ada seri kedua yang namanya Renjana gitu. Seru sih ceritanya,
Tapi waktunya kayaknya mudah-mudahan kita panjang waktu. Iya, Jadi betul. itu aja, intinya adalah di mimpi ini kita pertama kita juga mengikut sertakan mereka-mereka yang lagi pada stres itu, antara yang penjahit, pembeli dan lain sebagainya. Nah, kenapa waktu itu langsung produk kita langsung diterima oleh vendor? Karena saya bercerita, ternyata sebuah produk itu harus punya telling story. Jadi kita harus mempunyai kenapa sih aku bikin ini, terus apa sih keuntungannya memiliki tas ini, terus apa sih dampaknya terhadap customer, apa sih dampaknya terhadap kita sendiri, dan apa dampaknya terhadap lingkungan. Banyak hal yang harus kita ceritakan, bahwa nih loh, dengan kalian membeli tas yang mungkin tidak terlalu mahal tapi kalian itu ikut banyak banget. Pertama, bahannya sendiri udah eco friendly, yang kedua juga kalian membantu teman-teman di saat pandemi ini, yang ketiga juga barangnya sendiri juga usable ya, maksudnya dia zero waste, dia washable, dia ringan, banyak berdampak baik gitu kan terhadap semuanya. Saya pikir itu sih. Jadi semuanya itu jadi semacam jadi kayak ekosistem gitu sih. Berarti banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil dari Bu Ferry ya. Itu tadi pertama mungkin ketika membuat suatu produk, membuat bisnis, lakukan dengan cinta. Betul. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada produknya, cinta kepada customernya. Kemudian juga dilandasi dengan tujuan-tujuan baik sih sebenarnya. Betul. Sebetulnya hanya kita membangun positive mind ya. Jadi kayak positive vibe, positive mind, positif, dimana aura ini akan memancarkan terhadap produknya sendiri dan ke semuanya sih. Akan memberikan energi baik kepada semesta dan direstui juga oleh semesta gitu ya Bu ya. Cerita aja sudah seneng banget. Oke. Oke, tadi kita udah cerita banyak banget nih Bu soal bagaimana Ibu membangun mimpi dan juga apa aja sih filosofi dari didirikannya mimpi gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang membuat mimpi bags ini menjadi spesial gitu? Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini udah terpajang produknya nih. Nah, ini mimpi ini pakai bahan apa aja sih Bu? Tadi mungkin udah diceritakan dari ini ya, dari DNA-nya adalah benang. Nah, kira-kira selain itu apa aja sih bahan-bahan yang Ibu gunakan dan apa nih ciri khasnya? Oke. Jadi gini, yang membuat spesial sebetulnya setiap produk pasti spesial ya. Kalau bercerita tentang mimpi ini spesial kok kayaknya gimana gitu. Jadi sebetulnya aku membangun mimpi ini itu dengan serian. Jadi serian, misalnya seri yang pertama itu adalah namanya Rindu. Rindu itu materialnya full, semuanya bahan kanvas katun. Terus proses pengerjaannya adalah dengan penyablonan. Jadi itu dilakukan dengan handmade gitu kan. Nah, di sini kenapa rindu, itu ada filosofinya juga gitu loh. Kenapa rindu? Karena rinduku sebagai seorang desainer untuk membuat sesuatu yang baru. Dan rindu para si penjahit-penjahit itu untuk merindukan pekerjaan. Dan rindunya customer terhadap produk baru apa nih sih sebetulnya, yang lokal brand apa yang udah ditunggu misalnya, apa itu aja. Lalu yang kedua, kita punya seri namanya Renjana. Renjana itu adalah gabungan antara benang katun dengan material natural. Karena dulu aku pernah punya basic bahan natural kan. Jadi setelah Rindu kita punya Renjana. Renjana itu artinya cinta. Cinta terhadap sesuatu produk, di mana produk ini bisa membuat si memakainya gitu itu merasa mencintai. Loh, itu benar-benar yang filosofinya tuh aku juga ini banget sih waktu bikin tuh, bagus ya, maksudnya pas banget gitulah. Nah, mungkin itu yang membuat spesial di seri mimpi ini, karena kita punya seri Renjana. Nanti boleh diintip Renjana itu apa. Jadi Renjana itu adalah produk kolaborasi antara benang katun dan bahan natural. Nah, itu akan menjadi sebuah lembaran di mana itu jadi ditenun manual, dipakai mesin kayu itu. Jadi pakai kayu, kita memakai orang-orang yang emang dulunya udah lama tidak menenun gitu, kita hubungi lagi sehingga dia menenun lagi. Seru deh itu, kita punya videonya gitu. Jadi kapan-kapan nanti aku share gitu kan. Jadi di seri Renjana ini emang langsung kita ketemu perajin yang memang dia lama tidak menenun itu. Lalu kita punya seri ketiga namanya Tangi. Tangi itu kan artinya bangun kan.
Nah di seri Tangi ini karena banyak permintaan di seri pertama Rindu ini terlalu casual anak-anak. Maksudnya anak-anak tuh yang dia tidak bisa resmi. Artinya tasku bisa dipakai ke office tapi kelihatan kurang mahal gitu loh, kurang mahal. Jadi yang banyak customer yang bikin dong yang memang ini untuk yang serian apa ya, seri middle up gitu loh. Jadi yang emang harganya nggak masalah harga, tapi dia emang good look untuk office gitu ya. Jadi yang seri Tangi ini khusus untuk office, makanya aku perpadukan dengan antara kanvas dengan material kulit. Jadi dengan kulit ya. Jadi untuk leather itu kan udah membuat orang itu pertama awet, yang kedua juga dia ada semacam secara nilai ekonomisnya dia lebih middle up gitu. Dan kan. looks-nya juga bagus. Iya betul, look-nya juga bagus. Nah di seri Tangi ini memang filosofinya adalah bangun, kan jangan cuma mimpi doang gitu kan, kamu harus bangun dan melihat maksudnya realitanya gitu kan. Jadi di seri Tangi ini alhamdulillah juga tanggapannya sangat bagus, penjualannya bagus. Dan seri Tangi ini baru di bulan kedua loh kita tuh sampai jadi bulan pertama itu kita seri Rindu, langsung di mungkin minggu kesekian gitu, minggu ketiga kalau nggak salah saya harus membuat seri Renjana. Dan seri Tangi ini saya bikin di bulan kedua. Di saat bulan kedua kita sudah mulai jadi bagus tanggapannya, bulan ketiga kita mengeluarkan seri namanya Temu ya kan, namanya lucu-lucu kan. Jadi kalau ada Tangi, ada Temu. Nah di seri Temu ini kenapa? Karena ini pertemuan antara benang katun dengan benang yang lainnya gitu loh. Jadi di seri Temu ini sih cenderung saya memakai yang namanya tautan benang goni. Kan goni sudah banyak dikenal ya, maksudnya benang goni, material goni itu kalau untuk yang sekarang itu kan untuk apa ya, untuk tali, untuk aksesoris yang mungkin handicraft gitu kan. Nah di sini saya coba untuk membuatnya di fashion gitu loh, di fashion yaitu di tas gitu. Tapi kebanyakan yang sekarang terjadi maksudnya di pasar umum itu goninya itu selalu goni yang cuman apa ya, pertama murah, yang kedua terus kayak yang agak orang pasti akan tanya gatel nggak sih gitu kan. Nah ini sebetulnya seri Temu ini kebetulan pas ada di sini. Nah lihat nih bahannya kan lebih halus gitu ya. Terus seri Temu ini ada satu ciri khas bagusnya adalah water resistant, lucu kan. Padahal ini sebetulnya bahan agak natural kan kalau dipikir goni, tapi ini kita lapisi dengan semacam wax. Jadi kayak malam gitu di dalamnya. Kita treatment gitu sehingga di dalamnya ada lapisannya. Jadi pernah nih saya pakai tas ini kemudian naik pesawat, satu aqua mungkin saya waktu itu kurang kenceng, sehingga semua air itu tumpah dan itu benar-benar yang separuh itu air kan. Nah, tapi di dalam? Iya di dalam. Jadi amazingnya adalah saya waktu itu wah ini di pesawat nih. Jadi kan kalau dia akan ngucur kan membasahi ya, dan itu mungkin bisa jadi bahaya dan lain sebagainya. Tapi saya kira loh kenapa nggak bocor gitu kan? Oh ternyata saya juga lupa sendiri gitu. Ternyata ada waxnya gitu. Sejak itu jadi kita gaungkan bahwa tas ini mempunyai value lebih, yaitu ini water resistant. Artinya di musim yang hujan ini kalau dari depan itu kena air, di dalamnya nggak basah. Atau sebaliknya kalau di dalam kita ada ketumpahan something, itu di luarnya tidak mengotori yang di bawahnya itu. Jadi kita punya seri Temu ya, yang tadi yang untuk ketiga. Yang kita selanjutnya adalah kita punya yang namanya seri kisah gitu. Jadi kisah ini sebetulnya adalah saya mulai berkolaborasi dengan teman. Ternyata kesuksesan itu menurut saya tidak hanya sendirian. Kita tuh sebetulnya butuh teman. Betul. Ya kan. Kadang ada orang yang, aduh, kamu nggak takut nih kalau misalnya kerja bareng terus nanti. Nah, pertama itu, yang kedua ada yang nggak takut nih nanti ditiru. Ya banyak kan pertanyaan yang seperti nggak takut nih nanti. Menurut saya nggak seperti itu ya. Tergantung sih. Di awal kan saya sudah bercerita bahwa kita harus
memberikan energi positif, positif mind. Jadi apapun itu, yakinlah kalau kita membuat positif positif sebuah ekosistem yang positif, pasti juga akan dapatnya yang positif gitu loh. Artinya kenapa saya berkolaborasi dengan teman. Nah, di seri kisah ini makanya namanya kisah, karena kisah itu setiap orang kan berbeda-beda. Jadi ada orang yang memang punya kisah seperti ini, ada orang yang punya kisah seperti ini, tapi at least dalam satu tautan benang kita akan mengisahkan di mimpi ini adalah sesuatu kisah yang menyenangkan, yang membuat energi kita malah justru tambah bagus. Artinya di kisah ini juga saya bertemu dengan teman yang dia punya keinginan untuk berbisnis, untuk mengeluarkan aku pengen tas ini nih gitu. Oke, kamu pengen tas apa misalnya gitu. Oh, aku senengnya tas backpack. Oke, aku akan bekerja sama dengan kamu, akan aku desainkan sebuah tas backpack yang memang itu kamu banget gitu kan. Membantu mewujudkan mimpinya lagi gitu. Jadi mungkin impian dia juga aku tuh pengen punya tas backpack tapi punya nama sendiri. Nah, seperti itu. Ada lagi yang memang orang itu senengnya sling. Jadi dia punya sling bag gitu. Aku pengen punya tas kecil-kecil, tasnya sling. Oke, aku bikinkan yang ini misalnya seperti itu. Jadi, tasnya lucu ya, imut kan ini aku banget. Nah, jadi di seri kisah ini memang mungkin belum ada konsep di orang lain gitu loh, bahwa konsep yang kali ini saya mengikut sertakan dengan seorang teman. Harapannya si temannya happy, akunya happy, orang yang jahit happy, orang yang membeli pun happy. Gitu. Benar, cukup eksklusif juga ya kan? Ya, Bu, ya. Cukup eksklusif karena tiap tas mengandung beda-beda, beda-beda. Jadi ceritanya beda gitu, karena orang yang aku ajak kerja sama ini beda-beda. Gitu. Nah, ini aku jadi penasaran nih, Bu. Kan tadi tiap tas ini, tiap seri dari yang pertama Rindu sampai sekarang ada kisah itu beda-beda nih, punya filosofi masing-masing. Betul. Dan yang bikin penasarannya lagi adalah tiap seri ini keluarnya nih waktunya deketan. Kayak jarak 1 bulan keluar series baru. Nah, itu kira-kira gimana sih Bu Ferry proses ideationnya sampai jadi produk jadi, dan bagaimana tuh Bu Ferry bisa dapat inspirasi kayaknya benang ini digabung sama bahan ini sama bahan goni gitu. Menarik ya itu. Inspirasinya tuh kayak gimana, Bu? Sebetulnya kalau mau dibilang cepat, ini kecepatan. Artinya kalau kecepatan artinya gini, setiap produk itu kan harusnya itu per 6 bulan. Jadi dalam 1 6 bulan itu baru dia akan mengeluarkan satu serian. Nah, kenapa saya bilang ini kecepatan? Ya mungkin karena udah yang gini nih, selama 2 tahun gitu kan kita kena ada pandemi ya. Kayaknya mungkin ada semacam jiwa yang meronta gitu, yang lu mesti desain ini, mesti kayak gini gitu ya. Ya mungkin karena itu, tapi nanti at least mungkin setelah itu berjalan rapi, itu nanti mungkin akan dalam waktu kurun 6 bulan biasanya aku akan mendesain kurang lebih 30 sampai 35 style. Wow, banyak karena itu kan season. Jadi nanti kita akan mulai, kalau kita mulai udah panjang gitu, kita pasti akan bicara season gitu. Jadi misalnya season 2022 gitu ya. 6 bulan ini akan keluar seri ini, seri ini, seri ini, seri ini. Filosofinya apa di situ. Terus dalam serian itu menceritakan apa gitu. Karena setiap seri sebetulnya kita tidak banyak. Jadi setiap seri itu biasanya saya akan mendesain sekitar 5 sampai 7 style. Oke, jadi itu tuh mewakili dari misalnya ada sling bag, ada misalnya tote bag, terus ada satchel bag, ada backpack, ada dompet, misalnya seperti itu. Jadi dalam satu itu pasti harus ada kemasan itu, Dek, karena ternyata kita tuh nanti kalau mendisplay, baik mendisplay di toko atau mendisplay misalnya katakanlah mulai ada reseller yang mau gitu ya, itu harus didisplay supaya barangnya laku. Nah, barang laku itu ternyata tidak sembarangan. Kayaknya mesti ada kapan gitu ya, mesti aku bercerita tentang bagaimana cara mendisplay barang, karena itu penting banget. Kenapa mimpi ini dalam waktu 10 bulan udah seperti saya waktu brand lama itu saya jalani 4 tahun loh, 3 sampai 4 tahun loh pencapaiannya maksudnya ya. Karena mungkin dengan pengalamanku yang kemarin 18 sampai mungkin 19 tahun ini ya, hampir 20 tahun itu, tahun depan udah 20 tahun kan. Jadinya udah kayak bahwa tas itu atau apapun itu harus kamu tuh displaynya pas, packagingnya pas, cara dalam sebuah satu seri itu ada yang bentuk seperti ini itu harus pas, di mana dan amazingnya lagi semua tipe itu laku. Berarti kan kita memang harus pandai-pandai untuk
menyajikan ya ke customer apa sih yang mereka mau, apa sih keinginan customer, itu aja sih. Oke, berarti lebihnya. itu juga salah satu hal yang penting Ya, mungkin yang nanti penting, yang nantinya mungkin bisa kita bahas lagi ya ketika ngobrol-ngobrol dengan Bu Ferry. Oke, nah mungkin ini Bu, yang jadi apa ya yang membuat saya bertanya-tanya ini adalah ketika Bu Ferry kan sudah punya pengalaman nih sebelumnya, lalu kemudian membuat brand baru lagi dengan konsep yang berbeda. Ya, kayaknya ide belum aku jawab kayaknya tadi, idenya dapat dari mana? Oh ya mungkin boleh. Sebetulnya ide itu bisa dari mana aja sih. Jadi kadang aku ngelihat sarung bantal gitu aja ya, itu udah punya ide lagi nih. Saya ada yang kebetulan kemarin pergi gitu, terus saya lihat sarung bantal bahannya dari benang dan itu amazing banget gitu. Itu membuat satu ide untuk next project kayak gitu aja sih. Jadi sebetulnya ide itu bisa datang di mana aja, kapan aja, dan waktu aku ngelihat apa gitu ada satu kolaborasi. Jadi gitu ya? Udah ada satu kolaborasi. Oh oke. Aku misalnya kayak kemarin simpel aja ada perca-perca batik gitu ya yang udah nggak kepake gitu, sayang banget gitu karena percanya ini warnanya bener-bener yang warna karena anak-anak gitu kan, sisa bahan batik anak gitu kan. Aku minta aku susun gitu, itu udah jadi satu ide lagi untuk kolaborasiku dengan teman si batik ini, karena si temanku ini punya batik gitu loh. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah. Berarti ya ide itu bisa datang dari mana saja, bisa datang dari teman, bisa datang dari yang kita waktu itu bukan sesuatu tas tapi itu sarung bantal seperti yang aku cerita kemarin, bisa juga dari kadang aku naik motor, bisa juga aku ngelihat apa gitu, nggak mesti. Yang penting mau ini ya mengasah kreativitas gitu. Sebetulnya itu aja sih. Mengasah kreativitas, melihat lagi kira-kira di mana nih, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan nilai jual dari produk betul, ini. Oke. Oke, nah Bu Ferry, tadi kalau dari cerita-ceritanya Bu Ferry itu ternyata membangun bisnis antara kita sudah punya pengalaman atau kita mulai dari baru banget yang nol pengalaman, itu sebenarnya sulitnya kayaknya sama aja nih. Dan mungkin kayak saya sendiri sebenarnya juga pernah ini ya coba-coba bikin bisnis gitu-gitu kan. Terus kita melihat penjualan pertama, karena kan penjualan pertama itu kan kayak kritikal ya, yang beli apakah teman-teman doang atau sebenarnya udah banyak juga nih yang beli gitu. Nah kalau di case-nya Bu Ferry tadi, ternyata ketika Bu Ferry merilis Mimpi Bags ini langsung ada 1.000 pesanan nih. Itu bagaimana Bu Ferry kemudian melihat peluang itu dan memanfaatkan peluang itu? Sebetulnya memang kalau kita pikir itu sulit, pasti sulit karena ini kan brand baru, orang tuh nggak ngerti ini apa gitu kan. Terus Mimpi ini merek apa maksudnya, ataukah itu kaos atau apa, kan orang nggak ngeh. Dan untuk membangun, bener-bener saya bangun Instagram itu dari nol viewer, misalnya nggak ada ininya, itu kan sulit banget. Apalagi brand lama itu bener-bener yang udah 23K misalnya, atau itu kan butuh waktu kan itu. Nah, tapi yang saya ceritakan di sini, kenapa saya tadi bilang saya sendiri juga amazing sebetulnya. 10 bulan cepet banget gitu loh, dengan apalagi dengan kemarin itu ada kasus mereka nggak ngerti aku yang punya Mimpi gitu ya. Aku ada di belakang, sementara orang itu lari-lari sampai tanya karena toko kita kan ada di sebuah hotel. Jadi saya dipercaya ada sebuah hotel yang percaya dengan produk kita. Tiba-tiba yang dia, ketemu akhirnya si Mimpi ini di sini. Aku tuh udah cari kemana-mana, aku lihat di Instagram. Nah itu menurutku tuh bener-bener yang sesuatu yang itu dulu aku capek 3 tahun loh untuk orang mengenal brandku yang lama itu 3 tahun baru yang dia bisa mencari dan orang tuh sampai yang akhirnya ketemu gitu loh. Nah itu membuat aku tuh yang tidak bisa diungkapkan. Terus aku tanya, Mbak, tahu dari mana? Oh enggak, kemarin tuh temanku ke Jogja ceritanya, terus nggak sengaja nginep di sini. Terus akhirnya dia beli, terus waktu itu aku lihat kok tasmu lucu, bagus. Itu aja sih, sesederhana itu. Jadi menurutku apapun itu produknya, emang kita mesti test case gitu kan, test case bahwa produk ini memang diminati, satu. Yang kedua emang itu suatu kebutuhan orang, emang kalau misalnya beli tas
apalagi sih tas yang kamu mau misalnya gitu. Oh, oke, aku pengen bahan yang tadi saya bilang bahwa tasnya harus ringan, terus ini bisa dicuci atau enggak, terus ini oke nggak sih dipakai untuk formal, untuk misalnya ke kampus ataupun dia mau jalan formal, itu bisa nggak sih kayak gitu. Jadi kita emang punya tes case itu tadi, karena mungkin aku udah pengalaman di yang 18 tahun itu, sehingga mungkin aku sudah agak ngerti, oh orang yang dibutuhkan, tinggal kita membuat split bahwa apa sih orang yang masih belum punya tas. Terus di Indonesia ini jarang nggak sih yang tas kayak kita, kayak misalnya, jadi kita memang harus mempunyai apa ya, misalnya katakanlah aku punya produk yang bukan tas gitu ya, apa gitu, kita harus punya juga ada kompetitornya berapa, itu juga harus dipelajari riset memang betul. Ya jadi riset tetap ada. Jadi aku cari-cari apa ya yang punya misalnya tas kanvas nih udah apa aja sih, terus tas kanvas juga yang misalnya di satu gerai bahkan yang dia brandnya lebih dulu juga banyak. Nah aku harus berbeda dari itu gitu loh. Nah apa sih bedanya, ya itu yang harus kita pikirkan. Oh ternyata aku menggunakan material 100 katun. Oh yang kedua aku harus handmade, makanya itu aku pakai sablon. Yang ketiga, oh aku harus berkolaborasi antara produkku yang katun ini dengan apa, sehingga itu akan menimbulkan sesuatu di serian itu ada ceritanya. Nah kebanyakan orang kan mungkin tidak bercerita tentang produk itu. Itu yang menurutku satu value ya, bahwa ya jadi ternyata orang sekarang itu udah murah harganya, punya storytellingnya, dan yang ketiga limited lagi. Wah kan orang tambah yang wah ini aku harus banget aku harus punya nih sebelum seri ini kehabisan, kayaknya aku harus punya kayak gitu. Karena setiap serian ini, bahkan kemarin ada yang seri Rindu nih sebetulnya udah mau aku ganti gitu loh, nggak produksi lagi gitu maksudnya. Karena sudah aku harus ganti dengan sama, tetap serinya kanvas tapi sablonnya jenisnya udah beda lagi. Tapi orang masih, Mbak jangan dihapus dulu karena saya masih mau yang, jadi banyak kan reseller. Nah ini saya perlu sharing gitu ya, ternyata reseller itu membantu. Karena hargaku kan sekitar kurang lebih 275 dan itu ada packagingnya. Jadi kita punya package ya, kita ada punya package dus yang dimana itu ada ucapan terima kasih dari para kita sendiri, dari ucapan kita terima kasih bahwa Anda sudah membeli produk kami, dan dengan membeli itu Anda membantu kita loh memang. Nah itu ada message-nya di situ. Jadi artinya kalau kamu mau ngasih sesuatu ke orang lain pun dengan membeli tas kita, itu benar-benar yang worthy banget sih dengan 275, tapi yang udah oke banget lah kalau dikasih orang tuh yang thank you banget nih, lucu banget, unik banget gitu. Nah kurang lebihnya kayak gitu, sampai kita pikirkan ke packagingnya juga gitu loh. Jadi oke, berarti menarik banget nih Bu Ferry, bahkan sampai customer sendiri tuh cari-cari produknya. Nah ini kan berarti di produk Bu Ferry ini kan ada ini ya, kayak kualitas gitu loh, yang speak louder daripada, padahal Bu Ferry tuh nggak nge-branding sebegitunya. Betul. Tapi belum banget loh itu, belum banget loh. Nah produknya tuh kayak speak louder karena punya kualitas. Nah kira-kira sebenarnya kualitas apa aja sih yang sebenarnya harus ada di dalam tas Bu Ferry, dan bagaimana nih khususnya untuk misalnya kita bagi yang pemula-pemula, bagaimana caranya membuat suatu produk yang emang eye-catching itu tadi, terus yang bisa apa ya, membuat customer nih yang nyari gitu. Betul. Jadi gini, sebetulnya sama sih, mau itu baju, mau itu sepatu, mau itu tas gitu ya. Jadi yang pertama adalah looknya itu memang dia murah tapi looknya mahal. Nah ini memang yang paling sulit, karena orang maunya looknya bagus tapi murah gitu kan. Itu tuh sesuatu yang emang itu harus dipikirkan. Karena apa, sebetulnya kita para desainer ini pasti akan mengerti bahwa look yang mahal itu tidak harus dengan bahan yang mahal, tapi bisa dengan bahan yang murah tapi dengan warna kita bicara. Lalu dengan pola itu maksudnya mungkin tidak terlalu yang ribet gitu ya, simple tapi sebetulnya itu malah mahal gitu loh. Nah hal-hal itu yang mungkin harus kita pahami sebagai pelaku usaha gitu ya, bahwa tidak setiap bahan yang mahal itu akan membuat suatu produk yang malah justru akan diminati. Salah banget, karena kita dengan menggunakan bahan yang murah pun asal kita tepat,
bahan bakunya, yang kedua rapi pengerjaannya, lalu yang ketiga warna. Kita main warna yang warnanya itu memang warna mahal. Itu akan membuat suatu produk itu mempunyai nilai yang lebih tak kalah. Jadi yang tadi seperti dibilang, dia sudah bisa menjual dirinya sendiri gitu loh. Walaupun jujur aja saya belum banget di Instagram tuh main sponsor, belum sama sekali gitu loh. Belum saya sentuh aja. Maksudnya saya hanya mungkin saya foto dengan diri saya sendiri gitu kan. Misalnya saya foto sendiri, karena kebanyakan produk yang aku pakai ini benar-benar yang usable. Maksudnya yang orang pakai ya bisa casual, kita bisa mau pakai untuk misalnya ke office, atau misalnya aku pakai resmi pun bisa gitu loh. Jadi pernah aku ada satu nanti di seri Tangi itu ada yang misalnya kita mau kondangan itu bisa pakai tas itu, karena tasnya itu small bag gitu kan, dia hanya bisa di cuman kayak clutch gitu, jadi dia bisa dikempit, dia bisa juga kita punya ya semacam itu. Jadi menurut saya adalah suatu produk itu bisa membranding dirinya sendiri tak kalah dia pas gitu loh. Pas itu apa sih kebutuhan customer. Oh ternyata kebutuhan customer tuh looknya mahal tapi murah gitu loh. Itu udah ini banget sih sebetulnya, hampir semua orang oh iya ya, dan oh ternyata worthy. Misalnya kayak yang ini aja, yang tas kisah ini, orang kiranya bener-bener dia gila nih, rapi banget kerjaannya, nggak kalah loh sama produk luar. Itu aja sih. Berarti lagi-lagi yang paling penting adalah riset, kemudian cari tahu sebenarnya kebutuhannya pelanggan, kebutuhan customer itu apa. Betul. Dan berusaha untuk menjadi jawaban. Ya, betul, menjadi jawaban, solusi. Menyediakan solusi. Karena kan memang itu kan yang utama sebetulnya kita bisa brand kita atau produk kita bisa diterima, itu kan kita sebetulnya menyediakan solusi untuk mereka. Mereka juga masih tetap bisa fashionable, tapi harganya terjangkau, apalagi kita masa Covid gini. Kemarin sebetulnya sempat ada pertanyaan yang itu membuat saya tuh berpikir keras, karena gini, gila maksudnya masa pandemi gini kan mana sih ada yang mau fashion itu kan kita kebutuhan tersier, bukan kebutuhan pokok loh. Kalau kebutuhan pokok makanan itu kebutuhan pokok, tapi kan untuk fashion ini kan benar-benar kebutuhan yang ini ya, nomor kesekian gitulah, apalagi pandemi ini. Nah, survive kok aja bisa udah survive ini gitu loh. Makanya kok bisa jalan loh Bu, ya alhamdulillah banget, karena mungkin didasari itu tadi saya cerita tentang energi tadi, bahwa energi ini itu mengikut sertakan banyak pihak, baik terhadap produknya sendiri maupun saya sendiri sebagai desainer, pelaku yang bantu kita untuk menjahit. Jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang itu menjadi nama atau terkenal atau apapun itu tanpa memang kolaborasi semuanya gitu. Jadi semuanya, nah bagusnya lagi mungkin kita bicara tentang positif vibe, ekosistem yang ini. Jadi kalau kita itu semuanya juga menjaga semuanya itu menjadi sesuatu kebaikan, itu ya nggak ngerti orang terus jadi kayak nariknya nih aku mau yang ini aja deh, ya mau bilang percaya nggak percaya, tapi yang terjadi di toko itu seperti itu deh. Jadi dari mulai kita yang seri Rindu, seri yang kedua, ketiga, keempat tuh semuanya itu ada jodohnya gitu. Jadi semua itu ketemu jodohnya dan pas banget. Jadi kalau orang, Mbak saya lagi cari buat yang oleh-oleh sih, bisa nggak yang oh iya dengan packaging, oh iya langsung beli 4, langsung beli 3. Jadi ketemu jodohnya banget. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Nah ini menarik nih. Itu kita udah bicarain gimana produk-produk ini, produk mimpi itu dilengkapi dengan energi positif akhirnya menyebar, dan customer yang beli pun emang bisa yang berasa gitu, bisa berasa gitu loh. Yang jodoh juga. Nah tapi saya penasaran Bu, kira-kira pernah nggak sih Bu Ferry tuh menemukan tantangan atau mungkin komentar-komentar yang tidak sesuai gitu, mungkin komentar negatif dari konsumen, dan bagaimana caranya Bu Ferry mengakali hal-hal seperti itu? Yang paling di produk mimpi ini yang banyak pertanyaan adalah kenapa putih gitu. Karena putih itu kan orang takut kotor. Nah ini membuat artinya saya harus berusaha untuk memberikan solusi kan. Jadi membuat solusi
Jadi boleh percaya boleh enggak, saya kemana-mana selalu bawa sikat yang tidak terpakai gitu kan. Jadi karena ini dipakai untuk membersihkan tak kala kita terkena kotoran. Nah yang kedua memang untuk yang tipe tangi ataupun kanvas apapun itu kan karena putih yang saya pakai itu orang pasti takut banget kotor. Tapi alhamdulillah masih membeli karena saya bekerja sama dengan anak teman yang memang dia produknya adalah membersihkan sepatu dan tas. Jadi bisa dry clean dengan tanpa mahal 35.000 tapi sudah clean bersih. Sehingga aku juga membantu teman nih kerjasama lagi gitu loh ujung-ujungnya. Jadi alhamdulillah sih setiap ada permasalahan gitu ada solusinya karena sebetulnya orang seneng loh dengan warna putih itu karena apalagi kalau warna putih ini dikombin dengan kulit hitam, kulit coklat itu bener-bener elegan banget gitu loh. Dan orang tuh nggak akan ketemu yang tas kanvas begini gitu loh. Kan ada kan produk tas kanvas produk luar yang dari Korea yang memang itu punya nama gitu ya dan nggak murah gitu. Nah aku harus bener-bener keluar dari jalur itu gitu loh. Jadi yang aku ceritakan adalah kanvasnya itu adalah katun. Kalau mungkin mereka bukan katun adalah polyester gitu kan, beda. Nah kita itu katun memang ada kelemahannya yaitu sulit kalau kotor sedikit akan begini, tapi aku memberikan solusinya. Nah solusinya adalah dengan dry clean dan dengan dibersihkan di counter-counter yang mungkin itu tidak mahal sehingga mereka oke, aman aku membeli tapi secara fashion aku dapat juga, itu aja sih. Yang paling utama itu. Bu Ferry, ini tadi kita udah bicara bahwa tas-tas dari mimpi ini ini ya juga menggunakan bahan-bahan tadi yang ramah lingkungan, yang natural, yang katun gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bu Ferry kalau kita bicara soal tas kan itu kan produk fashion gitu ya. Yang mana fashion itu trennya selalu berubah-ubah nih. Nah, mungkin di tahun ini yang laku tuh ternyata bahannya A, terus yang laku bahannya B. Nah, gimana caranya Bu Ferry dengan mempertahankan menggunakan bahan-bahan yang tetap DNA-nya gitu, mempertahankan menggunakan bahan-bahan itu tapi tetap mengikuti tren. Itu gimana? Sebetulnya nggak terlalu sulit ya menurut aku karena kita tuh kan DNA-nya ada. DNA-nya itu kan selalu kanvas, katun, benang gitu kan. Nah, kalau misalnya tren 2022 nih kita lagi marak nih plastik, misalnya plastik nih ada di mana-mana misalnya gitu kan. Ya udah, ternyata aku ketemu dengan temen yang mengolah limbah plastik gitu loh. Mengolah limbah plastik contohnya adalah tas plastik. Tas plastik itu tas kresek itu. Jadi ada warna merah, ada warna biru, ada warna hitam, ada warna putih. Nah, itu aku kerjasama sama mereka itu untuk kalau bahasa Jawanya sih disuir-suir gitu loh. Jadi dipotong-potong gitu. Nah, setelah dipotong-potong itu aku tenun bareng benangku gitu loh. Jadi aku bekerja sama dengan karena kan isu limbah ini kan lagi marak nih. Jadi aku malah justru bekerja sama dengan mereka itu misalnya kayak teman kita yang Rumijo itu misalnya bekerja sama dengan si limbah ini gimana caranya supaya si limbah ini masuk di mimpi ini sehingga itu akan mengangkat di tren 2022 gitu kan. Nah, contohnya aja kayak gitu. Jadi sebetulnya apapun itu tapi basicku tetap ada yaitu kanvas katun. Jadi benangnya juga masih tetap benangku, prosesnya juga akan proses ini dan kita akan bikin tas, penasaran kan? Pasti itu nanti di 2022 kita akan ketemu dengan yang namanya bukan plastik. Bukan plastik. Ya, jadi istilahnya bukan plastik karena itu plastik sudah diolah dan itu sudah kita memakai bahan limbah gitu. Nanti akan ditenun bareng benang katun kita akan menjadi sebuah lembaran dan itu akan menjadi sebuah produk tas. Oke, berarti di starting point nih kita dapat bocoran mimpi kedepannya akan mengeluarkan produk apa dengan kolaborasi sih sebetulnya dengan temen ya gitu sih. Gak sabar banget yang melihat bagaimana plastik digabungkan dengan benang katun. Gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu Bu, kalau menurut Bu Ferry gimana pasarnya nih Bu? Pasar pecinta tas-tas fashion gitu ya. Iya. Seperti apa Bu? Apakah menurut Bu Ferry proyeksi Bu Ferry ke depan apakah akan semakin meningkat atau seperti apa Bu?
Oh oke banget sih sebetulnya teman-teman. Jadi sebetulnya tergantung pola pandang kita aja sih. Jadi pola pandang kita tuh sebetulnya kalau kita bisa bicara secara teori gitu ya, pola pandang itu kan harus yang benar-benar menyebar ya, menyebar. Jadi kita itu memandangnya itu benar-benar dari kacamata hampir setiap sudut gitu. Jadi kalau menurut saya pasarnya ini oke banget. Semakin aku bercerita tentang kolaborasiku dengan apa tuh orang udah mulai yang wah apalagi nih nih orang tuh udah yang mulai kapan mulainya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi tidak pernah yang namanya pesimis, alhamdulillahnya begitu. Jadi apapun kondisinya, alhamdulillah aku memandangnya dari sudut pandang yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang gitu kan. Kalau mungkin banyak orang, aduh ini pandemi begini, aku memandangnya ya pandemi ini mungkin hikmah. Jadi hikmah kita ada di rumah, hikmah kita untuk meditasi, hikmah kita untuk menyadari apa sih sebetulnya kejadian kemarin, menyadari kita nextnya untuk apa gitu, cenderung kayak gitu aja. Sama tak kala aku tadi Mbak bilang ke aku proyeksinya ke depan tasnya, aku bisa bilang bagus banget karena aku akan kolaborasi dengan teman-teman yang punya mindset yang sama, mungkin ya kayak tadi plastik misalnya. Beda lagi ada saya mungkin akan kolaborasi dengan produk lamaku yaitu tas natural. Aduh keren banget ini. Jadi produk lamaku dengan yang tas natural mungkin aku akan X kan. Jadi mimpi akan X dengan produk lamaku yang dimana ini sudah pemiliknya ke orang lain, tapi nggak apa-apa. Di sini malah justru aku pengen menggaungkan bahwa dengan kita berteman itu jangan takut, kalian itu punya pasar sendiri-sendiri dan selalu dengan kita berkolaborasi kita lebih oke kok. Sekarang itu merek-merek terkenal kolaborasi loh, misalnya merek terkenal X apa gitu ya, X apa itu justru malah bukan makin menurun tapi mereka malah menaik gitu loh. Nah itu kan menimbulkan bahwa salah dong kalau kamu itu harus egois gitu loh. Salah dong kalau misalnya kamu harus takut dengan orang lain yang nanti akan gimana gitu kan. Enggak, sama sekali enggak. Makanya proyeksi ke depan sih bagus banget karena aku mungkin akan berkolaborasi dengan semua lini gitu loh. Mungkin bisa jadi aku akan kolaborasi dengan sesuatu yang mungkin di luar perkiraan, mungkin dengan bahan material yang mungkin logam gitu misalnya. Bisa jadi loh. Bisa jadi aku berkolaborasi dengan logam atau aku berkolaborasi dengan bahan apa gitu ya yang misalnya kemarin tuh ada temanku yang manik-manik, bikin manik-manik dari kayu tapi gitu kan. Bisa nggak ya aku sama temen, aku langsung aja bisa gitu aja, padahal di sini masih belum keluar kan, tapi terus langsung begitu, lihat dong manik-manikmu kayak apa gitu, begitu dia nyodorin aku manik-manik yang udah dicat kayu gitu ya, bulat-bulat besar kecil gede banget gitu, aku langsung terbentuk, ini bisa buat aku handle, aku bisa buat untuk mainan ininya keychains-nya kayak gitu-gitulah. Justru ini ya malah sebenarnya dengan kolaborasi justru produknya semakin eksklusif, semakin idenya semakin dan bergabung makin gitu ya. Produk itu unik. Jangan salah, itu makin diminati loh. Semakin produk kita unik, nggak ada di Instagram manapun gitu, itu semakin orang pasti akan nyari gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya tanya tadi kedepannya bagus banget. Bagus banget. Iya. Ya selalu positif aja sih. Selalu berpikiran positif dan selalu dari kacamatanya itu selalu harus kacamata oke, keren, Messi yang ini bisa nih pasti ya. Gitu jangan aja fokus sih. pada negatifnya, kekurangan gitu loh. Karena kalau kita fokus sama kekurangan yang ada nanti kita nggak pede gitu. Betul. Kan. Yang kedua maju mundur gitu. Cantik. Kan. Betul kan, kalau yang ini aja maju dan wah ini loh, tapi mesti kamu ceritakan. Jadi kamu ceritakan produkmu itu apa sih sebetulnya keunggulannya, itu aja sih sebetulnya. Sesimpel itu sih sebetulnya. Iya, benar. Berarti emang harus berpikir positif, kemudian juga harus jangan fokus pada hal-hal yang kurang sifatnya kurang gitu. Tapi fokuslah pada hal-hal yang kita baik, yang mana yang masih bisa kita perbaiki. Iya, Oke. Banyak sekali nih pelajarannya. Oke, jadi mungkin dari pembicaraan kita sebelumnya tadi ya Bu, kita udah kasih highlight banget nih di berpikir positif. Bagaimana kita memproyeksikan, menceritakan hal-hal yang positif, terus bagaimana kita menginternalisasi hal-hal positif itu tadi kepada diri sendiri dan juga kepada produk kita. Nah, tapi Bu, melihat mimpi Bags ini munculnya di masa pandemi gitu ya,
yang mana sebenarnya mungkin cukup stressful juga tuh masa-masa periode-periode itu. Bagaimana caranya Bu Ferry yang muncul pada situasi atau masa yang stressful itu tadi tetap bisa mempertahankan sisi positif itu? Kan kita nggak bisa selamanya positif nih. Betul. Pasti ada aja nih kejadian gitu yang membuat kita overthinking, negatif gitu-gitu ya. Nah, gimana caranya Bu Ferry mempertahankan untuk berpikiran positif dan mempertahankan motivasi? Karena orang-orang nih kayaknya udah mulai kekurangan motivasi. Bagaimana tuh Bu caranya? Oke, sebetulnya simple banget teman-teman. Jadi setiap kita selesai pada satu hari ini, apa yang kita lakukan yaitu kita berterima kasih sebetulnya. Jadi berterima kasih terhadap hari ini kita sudah diberi nafas, kita sudah diberi hidup, kita sudah diberi rezeki, kita sudah diberi kesenangan ya. Maksudnya kesenangan itu adalah sesuatu yang apa ya, yang itu tidak bisa, kebahagiaan, lebih tepatnya kebahagiaan. Jadi setiap hari saya selalu kalau habis pulang gitu saya berterima kasih gitu. Nah, moodnya lagi adalah besok tak kala kita membuka mata kita juga ucapkan terima kasih karena kita masih hidup begitu loh. Jadi kalau yang sekarang itu kita bersyukur karena kita sudah diberi satu hari ini, yang besok itu kita akan kita akan membuka mata dengan berterima kasih karena kita masih hidup gitu loh. Kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk berbagi, kita masih diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa sih yang kita mau bantu gitu kan, terutama terhadap diri kita sendiri gitu. Kadang kan itu justru kita sendiri yang kadang bad mood lah, kadang tapi kalau kita sudah diem terus lalu kita ambil nafas, kita lalu bersyukur dan berterima kasih, itu kayaknya semuanya udah hilang. Karena dari kesekian itu mungkin kalian tidak sadari bahwa nafas itu mungkin tidak ini adalah sesuatu yang sangat penting banget, karena rasa syukur kita terhadap Tuhan kita. Maksudnya saya bicara di sini kebetulan saya muslim ya, saya bersyukur kepada Allah bahwa semuanya masih baik-baik saja, keluarga saya masih baik-baik saja, saya diberi talenta ini juga karena Allah juga. Nah, ini juga untuk agama lain pun juga sama. Jadi berterima kasih bahwa Tuhan masih mencintai kita, kita juga diberi talent untuk, makanya saya tadi bilang energi itu untuk produknya, untuk kita, untuk semuanya. Jadi kalau itu sudah dapat, mungkin nggak akan ada bad mood gitu loh. Jadi bad mood itu akan hilang tak kala kita itu bersyukur gitu loh. Mungkin kuncinya itu sih kalau aku, dan aku merasakan selama ini tuh amazing banget gitu loh. Itu aja sih. Ini selagi tadi Bu Ferry ngomong soal bersyukur, itu aku agak merinding nih Bu, karena sebelumnya kemarin kan di episode kedua dan ketiga itu ada dari teman-teman dari Rumijo juga. Nah, poinnya sama nih, bersyukur. Gitu ya. Iya, tapi memang itu sih kayaknya. Kayak apa ya? Oh, ternyata tuh orang-orang hebat seperti ini tuh memang mensyukuri. Jadi kayak kuncinya itu sebetulnya perasaan cukup dan tidak cukup itu masing-masing dari kita sendiri gitu loh. Tak kala kita merasa cukup dengan, dan tentunya pasti ada kita menolong orang gitu loh. Jadi tak kala itu menjadi satu perasaan yang jadi satu gitu ya, kayak kita bersyukur, lalu kita benar-benar masih diberi hidup gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa banget. Nah, itu bukan membuat kayaknya nanti rezeki kita tambah ini, enggak loh. Tapi boleh dipraktekin, itu tuh membuat malah justru kita tuh kayak tambah nggak ngerti dari mana gitu loh. Rezekinya ada aja gitu loh. Karena kan kita memang misinya bukan melulu tentang sesuatu yang harus dicapai dalam bentuk uang gitu loh. Itu bukan aja materi. Sih. Bukan materi, bukan hanya materi gitu loh, tapi lebih cenderung ke kebersamaan, kebahagiaan, terus energi positif tadi gitu. Jadi sebetulnya menyenangkan semua sih. Ini dari kita bicara soal bisnis, akhirnya ternyata semua prinsip-prinsip yang diterapkan dalam berbisnis itu sebenarnya juga bisa jadi life lesson. Betul. Jadi bisa jadi ini panutan gitu lah, panutan hidup gitu. Mulai dari tadi berpikiran positif, kemudian bersyukur, terus aware terhadap lingkungan, terus aware juga terhadap empati ya, menurutku empati terhadap customer, empati terhadap konsumen, empati terhadap pekerjanya. Jadi
itu benar-benar satu ekosistem sih menurutku. Mengembangkan segala sesuatunya itu dari hati. Ya. Dari perasaan cinta, dari perasaan kasih sayang. Betul. Keren banget. Keren banget sih kalau ngomong ini kayaknya nggak ada habisnya gitu loh. Karena pengen ajak temen-temen itu emang coba deh praktekin gitu ya, apapun produk kamu. Kalau nanti kita punya pikiran yang seperti itu, aduh bener-bener udah kayaknya nggak ada sih yang namanya kayak iri, terus cemburu terhadap produk orang lain, itu udah nggak ada banget gitu loh. Karena kita tuh seperti asik terhadap produk kita sendiri dan asik terhadap customer, asik terhadap teman kita, asik. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya asik gitu loh. Jadi kalau semuanya asik ya nggak mungkin kan kita akan bad mood gitu ketemu. Bener. Terus kalaupun toh ada kejadian yang misalnya bad mood, misalnya ada customer yang sulit, itu kan banyak banget customer yang sulit, yang ini ya pasti kita akan mengarahkan seperti ini. Kalau misalnya enggak, yakinlah kita itu akan difrekuensikan dengan customer, orang-orang yang mereka akan satu frekuensi gitu. Yang memudahkan. Iya, dan customerku tuh yang nggak sulit gitu loh. Jadi yang beli nggak sulit, menyenangkan gitu. Jadi yang ada ya semuanya menyenangkan gitu loh. Jadi mungkin itu adalah paradigma tentang bagaimana cara pola pandang kita sih terhadap customer, terhadap produk, terhadap penjahit, terhadap supplier, terhadap siapapun itu. Tak kala kita mempunyai pola pandang yang baik, pasti akan jatuhnya baik. Itu hampir sama seperti kayak hukum tarik menarik aja sih. Jadi tak kala kita menarik sesuatu yang bagus ya pasti kita akan melemparnya juga yang bagus. Begitu pula sebaliknya, tak kala kita memberikan ke seseorang itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, ya kita akan mendapatkan itu juga dengan hati yang tulus. Dan satu lagi di produk kami, apabila kalau di setiap nota kan ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Di tempat kita nggak gitu. Barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan sewaktu-waktu apabila itu tidak mungkin dia tidak lagi memberi energi. Bukan. Jadi kayak misalnya beli terus tiba-tiba di rumah dimarahin misalnya siapa gitu. Oh, kamu kok beli ini? Saya, Bu, maaf, saya mau monggo dikembalikan, kita kembalikan uangnya. Karena saya merasa bahwa orang yang membeli tasku itu benar-benar yang harus memang beli dengan yang gitu loh. Jadi yang memang seneng ya, tapi tidak membebani gitu. Tidak membebani artinya banyak yang, Bu, saya ternyata sampai rumah saya nggak jadi seneng. Ya nggak apa-apa gitu. Dan dengan wajah yang menyenangkan dan sumringah aja kita, oh nggak apa-apa, Ibu rekeningnya berapa saya transfer kembali gitu aja sih. Jadi yang benar-benar fun aja gitu. Jadi, luar biasa. Jadi yang emang nggak ada ini, bahkan ada kemarin temenku yang karena dia pakai terus tiap hari, bayangin. Pakai terus tiap hari sampai sampingnya ini jebol. Saya sampai nggak tega. Akhirnya saya ganti dengan baru, nggak tak suruh beli. Maksudnya nggak aku suruh karena saking dia senengnya dengan tas itu hingga dia pakai terus sampai kumel, sampai akhirnya jebol gitu kan. Terus aku ya udah Mbak, itu dikembaliin, aku masih punya yang seri itu gitu, jadi pakai aja yang baru gitu. Ya sampai sekayak gitunya gitu. Artinya aku mengapresiasi juga si orang ini karena dia sangat mencintai produknya, sehingga wajar dong aku memberikan gift ke dia dengan mungkin sebagian orang loh kok kayak gitu, jadi apakah kamu memperlakukan semua orang? Ya pasti tidak, pasti ada kasus-kasus tertentu, itu aja sih. Luar biasa banget. Ini Bu Ferry itu bukan cuman di dalam dirinya doang nih, tapi sampai ke bagaimana cara Bu Ferry menjalankan bisnis itu juga menerapkan positivity itu tadi. Jadi kayak benar-benar luar biasa. Bu Ferry senang, konsumen juga harus senang, itu aja sih sebetulnya. Dan itu aku pikir juga bisa ke teman-teman lain tak kalah mempunyai sebuah produk, itu aja. Keren banget. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Ferry sudah hadir di Starting Point, sudah membagikan kisah-kisah menarik, sudah membagikan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga juga, yang pastinya bukan cuma pelajaran di bisnis tapi pelajaran untuk diri kita sendiri, untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Betul. Oke, sebenarnya harapannya bisa bicara lebih banyak lagi, tapi mungkin nanti kali ya di episode berikutnya. Nanti kita bisa bahas hal-hal lain, topik-topik lain nanti bersama Bu Ferry. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Ameral Rizkovic dan saya Ferry Yuliana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.